Shalom, selamat siang Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi di dalam program Gemah Gerakan Membaca Alkitab. Kita akan terus melanjutkan pembacaan kita. Kita bersyukur melalui program Gemah ini kita terus belajar kebenaran firman Tuhan, mengerti dengan baik kebenaran firman Tuhan. Pada saat siang hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, melanjutkan pembacaan kita. Namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Bapa untuk anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan sudah menyertai kami. Terima kasih Tuhan sudah memimpin kehidupan kami sepanjang hari ini. Terima kasih di dalam segala aktivitas kami, di dalam setiap apapun yang kami lakukan hari ini. Kami tahu ada Tuhan bersama dengan kami. Kami tahu ada Tuhan yang memberkati kehidupan kami. Kami tahu ada Tuhan yang selalu menyertai, yang tidak pernah meninggalkan kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau tidak terlepas dari Engkau dalam kehidupan kami. Kami butuh firman-Mu, kami butuh Roh-Mu, kami butuh Engkau dalam kehidupan kami yang menuntun kami. Kami sadar Bapa, melalui kebenaran firman-Mu lah kami boleh kuat, kami boleh diteguhkan, dan kami boleh berjalan sesuai dengan kehendak dalam kehidupan kami. Pada saat siang hari ini kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu yang terbatas, Tuhan tolong biarlah pewahyuan dari Tuhan boleh ada buat kami semuanya. Kami boleh mengerti dengan baik apa yang Kau maksud dalam kehidupan kami. Pada saat siang hari ini Tuhan, kami serahkan firman ini dari awal sampai akhirnya dalam tangan kasih-Mu. Terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Baik, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita akan lanjutkan pembacaan kita di dalam Hakim pasal yang pertama. Kita akan masuk, kemarin kita beberapa waktu yang lalu kita sudah belajar bersama kitab Yosua, dan hari ini kita akan masuk di pasal pertama Hakim-Hakim. Oke, Hakim-Hakim pasal yang pertama. Di sini menggambarkan tentang bagaimana keadaan bangsa Israel ketika Yosua yang menjadi pemimpin mereka ketika pada saat sudah menduduki tanah Kanaan sudah mati, dan bangsa Israel pada saat itu ya belum ada pemimpin. Sehingga kalau kita lihat di dalam kitab Hakim-Hakim bagaimana apa yang harus dilakukan oleh bangsa Israel ketika pemimpin mereka yang memimpin mereka mati. Oleh sebab itu kita akan baca beberapa ayat yang akan menjadi ayat-ayat yang kita akan renungkan. Hakim-Hakim pasal yang pertama, keadaan orang Israel setelah Yosua mati. Ayat yang pertama, sesudah Yosua mati, orang Israel bertanya kepada Tuhan, siapakah daripada kami yang harus lebih dahulu maju menghadapi orang Kanaan untuk berperang melawan mereka? Ayat yang kedua, firman Tuhan, suku Yehudalah yang harus maju, sesungguhnya telah kuserahkan negeri itu ke dalam tangannya. Lalu berkatalah Yehuda kepada Simeon saudaranya, itu majulah bersama-sama dengan aku ke bagian yang telah diundikan kepadaku, dan baiklah kita berperang melawan orang Kanaan. Maka aku pun akan maju bersama-sama dengan engkau ke bagian yang telah diundikan kepadamu. Lalu Simeon maju bersama-sama dengan dia, maka majulah suku Yehuda. Lalu Tuhan menyerahkan orang Kanaan dan orang Feris ke dalam tangan mereka, dan mereka memukul kalah orang-orang itu dekat Besek 10.000 orang banyaknya. Oke, ini ayat pertama yang kita perlu baca. Baik Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, melalui beberapa ayat yang kita sudah baca tadi, saya memberikan satu tema kecil, bersandar kepada Tuhan. Keadaan bangsa Israel pada saat itu adalah kehilangan seorang pemimpin mereka, yaitu seorang Yosua. Tidak ada bersama lagi dengan mereka, sehingga kita lihat keadaan situasi yang dihadapi oleh orang-orang Israel. Ayat pertama tadi yang kita sudah baca, mungkin ini adalah satu pertanyaan sebenarnya yang kepada semua orang ketika kehilangan seseorang yang diandalkan, seseorang yang menjadi sandaran di dalam kehidupannya, akan memunculkan satu pertanyaan, siapa yang akan mengerjakan ini, siapa yang akan memimpin, siapa yang akan membuat seperti ini. Itu adalah pertanyaan yang memang
terjadi di dalam kehidupan kita yang sering kita dengar ketika seseorang yang menjadi sandaran, seseorang yang diharapkan, seseorang yang memimpin meninggal. Nah, ini yang menjadi realita bangsa Israel juga. Kita perhatikan di sini, siapakah daripada kami yang harus lebih dahulu maju menghadapi orang Kanaan untuk berperang melawan mereka? Ini adalah pertanyaan bangsa Israel kepada Tuhan sesudah Yosua mati. Siapakah daripada kami yang harus maju? Siapakah daripada kami yang harus maju? Karena biasanya di dalam perjalanan mereka memasuki tanah Kanaan, yang selalu mengarahkan mereka kemana, harus apa yang dibuat adalah Yosua. Tetapi ketika Yosua mati, mereka bertanya, siapakah? Dan ini pertanyaan ini saya rasa ini adalah pertanyaan yang baik buat bangsa Israel. Itu adalah pertanyaan yang baik yang dilontarkan oleh bangsa Israel, karena pertanyaan mereka ini mereka arahkan kepada Tuhan. Siapakah daripada kami yang harus lebih dahulu maju menghadapi orang Kanaan untuk berperang melawan mereka? Ini adalah pertanyaan orang Israel kepada Tuhan. Siapa yang akan maju? Nah, ayat yang kedua, firman Tuhan, suku Yehuda lah yang harus maju. Nah, ketika saya melihat ayat yang pertama dan yang kedua, ketika orang yang menjadi sandaran, orang yang diharapkan, orang yang memimpin harus mati, maka bangsa Israel ini mereka bertanya kepada Tuhan. Hal yang pertama yang perlu kita belajar di sini, tadi saya memberikan tema kecil, bersandar kepada Tuhan. Bersandar kepada Tuhan. Mereka tahu, sadar bahwa ketika pemimpin mereka sudah tidak ada bersama dengan mereka, tidak ada tempat lagi untuk bersandar. Sehingga kalau kita lihat di dalam ayat ini, mereka bertanya, siapa yang akan maju? Seringkali, tadi saya katakan, seringkali ketika orang kehilangan seseorang yang diandalkan, sering bertanya siapa yang harus diharapkan. Sehingga bangsa Israel, kalau kita lihat ini, mereka bertanya kepada Tuhan, siapa yang maju dibuat? Dan mereka mendapatkan satu jawaban adalah suku Yehuda yang maju. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita, ketika ada pengalaman atau ada hal-hal yang harus kita hadapi, mungkin orang-orang yang kita harapkan, orang-orang yang kita andalkan, mungkin tidak mampu untuk menolong, dan kita berkata bahwa siapa yang saya harus andalkan. Tetapi pada saat siang hari ini, hal yang pertama yang perlu kita belajar di sini, bersandar kepada Tuhan. Artinya, hal yang pertama yang perlu arti dari bersandar kepada Tuhan adalah sebelum kita melakukan sesuatu, kita memang harus bertanya kepada Tuhan. Artinya adalah melibatkan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. Bangsa Israel sebelum melangkah, mereka bertanya, siapa yang maju duluan? Ini sebenarnya menggambarkan kehidupan kita. Sebelum kita berjalan, melangkah lebih lagi di dalam kehidupan kita, kita mau melibatkan Tuhan di dalam segala aspek kehidupan kita. Entah itu usaha kita kah, entah itu pendidikan kita kah, entah itu rumah tangga kita kah, atau entah apapun yang kita mau lakukan dalam kehidupan kita. Kita mau belajar untuk melibatkan Tuhan, yaitu bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apakah ini berkenan atau tidak pada Tuhan? Apakah ini sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak? Sehingga dari kehidupan bangsa Israel kita melihat ketika orang yang menjadi sandaran mereka tidak ada, mereka bertanya kepada Tuhan. Hal yang pertama, kenapa kita harus bersandar kepada Tuhan? Kita tidak mampu berjalan sendiri dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu kita mau melibatkan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita, sehingga ketika kita melangkah maju, ada penyertaan Tuhan di sana. Ketika bangsa Israel melibatkan Tuhan, mereka disertai oleh Tuhan. Ini sebenarnya menggambarkan kehidupan kita di dalam segala aspek apapun dalam kehidupan kita. Ketika kita melibatkan Tuhan, Tuhan akan menyertai. Buktinya adalah kita melihat ayat yang keempat, Hakim-Hakim pasal 1 ayat yang keempat, di situ dikatakan, maka majulah suku Yehuda, lalu Tuhan menyerahkan orang Kanaan dan orang Feris ke dalam tangan mereka. Ada kemenangan besar.
Ketika ada penyertaan Tuhan, ketika kita melibatkan Dia di dalam kehidupan kita, di dalam setiap apapun aspek kehidupan kita, ada penyertaan Tuhan. Lalu Tuhan menyerahkan orang Kanaan dan orang Firis ke dalam tangan orang Israel. Ini adalah bukti ketika Tuhan ada bersama dengan mereka, maka mereka mengalami penyertaan Tuhan. Ketika mereka melibatkan Tuhan dalam kehidupan mereka, ada Tuhan yang menyertai. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, sebenarnya tidak jauh berbeda di dalam kehidupan yang kita jalani. Mari ketika kita mengambil keputusan apapun atau berjalan atau melangkah atau membuat apapun dalam kehidupan kita, kita mau melibatkan Dia, bertanya kepada Tuhan, apakah ini kehendak Tuhan atau tidak di dalam kehidupan kita. Ini yang menjadi perenungan kita yang pertama, yaitu melibatkan Tuhan, bertanya kepada Tuhan, melibatkan Dia di dalam segala aspek kehidupan kita. Yang berikutnya, yang kedua yang perlu kita belajar, kenapa kita harus bersandar kepada Tuhan. Karena kita tahu ketika kita melibatkan Dia di dalam kehidupan kita, ada penyertaan Tuhan, ada kemenangan yang Tuhan berikan kepada kita. Yang berikutnya ayat yang ke-19, dan Tuhan menyertai suku Yehuda sehingga mereka menduduki pegunungan itu, tetapi mereka tidak dapat menghalau penduduk yang di lembah, sebab orang-orang mempunyai kereta-kereta besi. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, hal yang kedua yang perlu kita belajar di sini adalah tadi yang pertama, ketika kita melibatkan Tuhan, maka ada penyertaan Tuhan di sana, ada kemenangan yang Tuhan berikan. Yang kedua, Tuhan menyertai kehidupan kita. Pasti, itu pasti. Ketika kita melibatkan Dia, Tuhan pasti akan menyertai kehidupan kita. Tetapi di dalam penyertaan Tuhan itu ada respon, ada tanggung jawab yang harus kita lakukan, yaitu kita harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, bangsa Israel ketika masuk di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-1 tadi, itu adalah permulaan di mana mereka akan menduduki negeri Kanaan itu. Perintah Tuhan, perintah Allah kepada mereka adalah mereka harus menghalau penduduk asli di sana. Kenapa Tuhan menyuruh mereka untuk menghalau penduduk asli yang ada di Kanaan? Karena orang-orang di sana, Tuhan tidak mau orang Israel hidup berdampingan dengan orang-orang penduduk asli Kanaan yang melakukan kejahatan. Sehingga Tuhan bilang halau mereka. Nah, tetapi kenyataannya di dalam penyertaan Tuhan buat mereka, respon bangsa Israel, mereka tidak menghalau orang-orang asli Kanaan. Mereka membiarkan sehingga pada akhirnya mereka hidup berdampingan dengan mereka. Dan pada akhirnya gaya hidup, cara hidup orang-orang Kanaan mempengaruhi hidup orang-orang Israel. Padahal perintahnya Tuhan kepada bangsa Israel adalah halal. Tidak boleh membiarkan mereka ada. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, Tuhan pastinya akan menyertai kehidupan kita. Itu pasti. Tetapi ada tanggung jawab besar yang kita harus kerjakan sebagai pengikut Tuhan yang bersandar kepada Tuhan. Tidak hanya saja kita sekedar bersandar, tetapi yang perlu kita belajar bersama adalah respon. Respon di mana kita harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Ketika Tuhan memerintahkan halau, seharusnya bangsa Israel harus menghalau orang-orang yang ada bersama dengan mereka. Jadi kalau kita lihat di sini, Tuhan menyertai suku Yehuda sehingga mereka menduduki pegunungan. Tetapi suku Yehuda tidak melakukan kehendak Tuhan. Suku Yehuda tidak melakukan kehendak Tuhan. Masyarakat artinya orang-orang yang ada di tanah Kanaan, yang tinggal di Kanaan, itu adalah campuran. Yang pertama antara orang Israel yang baru saja menduduki negeri Kanaan dan orang penduduk asli negeri Kanaan. Nah, tadi saya katakan kenapa Tuhan harus suruh mereka halau mereka tidak boleh hidup berdampingan dengan mereka, karena orang-orang asli yang hidup di tanah Kanaan adalah orang-orang yang melakukan yang tidak menyembah Allah, sehingga Tuhan katakan halau mereka. Nah,
Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, bangsa Israel yang menjadi contoh buat kita bahwa di dalam kehidupan kita, kalau kita lihat dari kehidupan bangsa Israel yang adalah bangsa yang baru datang di tengah-tengah bangsa yang ada di situ dengan budaya, cara hidup yang berbeda, dengan zaman yang berbeda, dengan kehidupan yang berbeda. Kenapa Tuhan suruh halal? Karena dia sadar betul, Tuhan sadar bahwa Tuhan tahu bahwa bangsa ini akan ikut hidup seperti hidup orang-orang asli Kanaan. Nah, sebenarnya tidak jauh berbeda dengan kehidupan kita sekarang. Kita ada di tengah-tengah zaman, di tengah-tengah kehidupan di mana kita tidak terlepas dari lingkungan, tidak terlepas dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, oleh sebab itu kita seharusnya sadar bahwa bukan berarti kita tidak boleh berdampingan dengan orang yang ada di sekeliling kita sekarang. Tetapi yang dimaksud adalah supaya cara hidup, gaya hidup, mental hidupnya mereka tidak mempengaruhi kehidupan bangsa Israel dan tidak mempengaruhi kehidupan kita. Sehingga ada hal-hal yang kita perlu batasi, ada hal-hal yang memang kita harus tidak boleh. Nah, ini yang menjadi perenungan buat kita bahwa penyertaan Tuhan itu pasti. Tetapi respon kita untuk bersandar kepada Tuhan, respon kita adalah kita harus sadar berkenan tidak kehidupan yang kita jalani kepada Tuhan, berkenan atau tidak. Nah, kehidupan yang kita jalani sekarang pun kita berdampingan dengan budaya, dengan zaman, dengan teknologi, dengan segala hal yang ada sekarang. Kita tidak bisa lari dari dunia ini, tetapi yang dimaksud adalah bagaimana karakter, cara hidup, atau hal-hal yang ada, nilai-nilai yang ada di dalamnya tidak mempengaruhi kita. Sehingga kita harus membedakan mana yang berkenan kepada Tuhan. Kalau kita lihat di kehidupan suku Israel yang dipercayakan untuk menghalau orang-orang penduduk asli negeri Kanaan, hampir semua mereka tidak menghalang. Padahal perintah Tuhan kepada mereka adalah mereka harus halal. Kenapa? Tuhan menyerahkan Kanaan itu kepada orang Israel, sehingga mereka harus menghalau orang-orang asli. Kalau kita lihat orang Yehuda pun tidak menghalau yang diperintahkan suku Yehuda. Terus yang berikutnya orang Yebus disuruh untuk dimusnahkan, orang Israel tidak musnahkan. Nah, ini yang menjadi pelajaran berharga di dalam kehidupan kita. Ketika saya renungan secara pribadi, kita dikasih hak pilihan untuk memilah mana yang harus dengan mana yang tidak. Kalau Tuhan melarang tidak, berarti ada sesuatu yang memang akan mempengaruhi kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, bersandar kepada Tuhan. Yang pertama tadi, ketika kita bersandar kepada Tuhan, kita mau belajar untuk bertanya. Artinya, kita mau melibatkan Tuhan di dalam segala aspek kehidupan kita. Sebelum kita maju, sebelum kita memulai melakukan sesuatu dalam kehidupan kita, kita mau melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika kita melibatkan Tuhan, pastinya ada pembelaan Tuhan, ada penyertaan Tuhan, dan ada kemenangan yang Tuhan berikan. Buktinya adalah bangsa Israel mampu mengalahkan ketika mereka melibatkan Tuhan. Tetapi ketika mereka tidak menghalau orang-orang asli Kanaan, mereka mengalami problem yang sangat luar biasa. Sebenarnya ini menggambarkan kehidupan kita. Ketika saya renungkan secara pribadi, sebenarnya Tuhan itu simpan sebenarnya. Maksudnya adalah sebenarnya Tuhan hanya mau kita taat sebenarnya. Taat, mengikuti apa yang menjadi kehendaknya. Maka keuntungan di sana sebenarnya adalah untuk kita, yaitu kita mengalami penyertaan Tuhan, mengalami kemenangan dari Tuhan, mengalami kelepasan dari Tuhan. Ini yang menjadi perenungan buat kita sebagai orang percaya untuk bersandar kepada Tuhan. Yang pertama yang perlu kita belajar adalah kita mau melibatkan Dia di dalam kehidupan kita. Itu buktinya bahwa saya benar-benar bersandar kepada Dia. Yang kedua, kita mau hidup berkenan kepada Tuhan. Memilah apa yang berkenan kepada Tuhan dan apa yang tidak berkenan kepada Tuhan.
terus bersandar melibatkan Dia di dalam kehidupan kita.